Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua bersama seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Masjid Al-Muhajirin bersama seluruh jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai detik ini tak henti-hentinya Allah memberikan rahmat dan nikmatnya untuk kita semua. Yang paling besar nilainya tentulah nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga kita istiqomah mensyukuri nikmat ini sampai ke akhir hayat kita. Dan semoga akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita perbanyak solawat beserta salam. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak solawat insya-Allah kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Rahimakumullah. Terhitung bulan Maret sampai ke bulan sekarang, yaitu bulan Oktober, berarti itu kurang lebih selama 8 bulan. Mengapa selama 8 bulan itu? Corona hidup pula dia menumpang dengan kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, sebenarnya corona ini penyakitnya itu banyak penyakit lain yang lebih parah. Banyak penyakit lain yang lebih parah. Hanya saja corona ini fitnahnya tu yang tak tahan kita. Kalau parah lebih banyak yang lain yang lebih parah. Tapi saya ulangi, ini yang tak tahan kita. Fitnah apa Pak Ustaz? Fitnah terhadap pendidikan. Sampai hari ini belum sekolah-sekolah anak kita ini. Kalaupun sekolah pun kayak mahasiswa dia. Nyekenek bau tapi gaya mahasiswa. Kemudian fitnah terhadap kesehatan. Kemudian fitnah terhadap perekonomian. Dan tak bisa dipungkiri, corona ini juga menghadirkan fitnah serius terhadap syiar agama kita. Apa buktinya Pak Ustaz? Kan pernah masjid kita tutup 1 bulan. Ngeri corona ini. Itu fitnah itu. Salam tak boleh lagi. Fitnah juga. Sampai-sampai kalau kawan bersin, asyim, harusnya kita baca yarhamkallah. Mak corona. Fitnah juga. Harusnya bersin alhamdulillah yarhamkallah. Sekarang yang bersin corona kah? Yang mendengar ngiri corona. Itu jadi kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, supaya corona ingat pesan ibu.
Ingat pesan ibu. Apa pesan ibu? Pakai masker. Apa pesan ibu? Cuci tangan. Apa pesan ibu? Jaga jarak. Apa pesan ibu? Tolong jangan berkerumun. Maka pada pagi ini kita tak membahas pesan ibu. Pesan ibu tu ya juga. Yang nak kita bahas pagi ini, ingat pesan Allah dan Rasulnya. Jemaah yakin tak menjelang 2021 ni corona selesai? Yakin tak menjelang Januari 2021 ni corona selesai? Diam. Senang dengan corona kayaknya. Harus optimis, menjelang Januari 2021 corona selesai. Jadi harus optimis macam itu kita Pak Ustaz. Wajib, tak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Banyak perkara-perkara lebih parah daripada ini lagi selesai. Apalagi corona, kecil bagi Allah Ta'ala. Ini yang nak kita bahas pada subuh hari ini. Jadi Ustaz yakin tak menjelang Januari corona selesai? Selesai. Ini yang nak kita bahas. Lalu bagaimana caranya? Kaum muslimin, kaum muslimat, semoga Pak Jokowi mendengar nak ceramah saya ini. Yang pertama, kuatkan iman dan tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Pesan ibu ya juga. Tapi pesan Allah dan Rasulnya lebih hebat daripada pesan ibu itu. Apa pesan Allah dan Rasulnya? Kuatkan iman dan tauhid. Apa alasannya Pak Ustaz? Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, tidak menyekutukan Allah, buat mereka itu Allah berikan rasa aman. Ini janji Allah. Allah tak ingkar janji. Tapi ingat, kita mesti beriman. Kalau beriman, Allah berikan rasa aman. Sebab rasa aman tu letaknya di dalam hati kita. Dan aman itu nikmat paling besar juga Allah karuniakan kepada manusia. Makanya saat Ibrahim sampai ke Mekah, yang paling pertama dia minta rasa aman inilah. Wa iz qala Ibrahimu Rabbi ja'al haza baladan amina. Al-Baqarah 126. Apa kata Ibrahim? Ya Allah, karuniakan kepada negeri Mekah ini rasa aman. Jemaah, ingat tak cerita Ashabul Kahfi? Kita kan kalau malam Jumat disuruh oleh Rasulullah membaca surah Al-Kahfi. Kalau malam Jumat tak sanggup, kena sibuk tak sempat, siang Jumat. Kalau dapat malam baca, siang baca juga. Tapi paling tidak tadi tak sempat malam baca siang. Tak sempat siang, mak sibuknya jadi orang. 24 jam tak sempat baca surah Al-Kahfi sekejap pun. Ayo ya. Jadi ketika kita baca surah Al-Kahfi, itu banyak kisah. Ada kisah raja yang soleh, Zulkarnain. Ada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ada kisah Yajud dan Ma'jud sedikit. Ada kisah pemuda beriman. Itulah Ashabul Kahfi. Apa bunyi ayatnya? Innahum fityatun amanu bi rabbihim.
Mereka ini anak-anak muda yang beriman kepada Tuhan mereka. Mengapa anak muda ini? Dia tak mau mengikut penguasa zalim ketika itu, di mana penguasa zalim itu menyembah berhala. Mereka tak mau. Karena yang disembah itu bukan berhala, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, karena mereka tak mau patuh kepada penguasa tadi, lalu mereka diancam bunuh, dikejar. Mereka lari, menyelamatkan diri dan menyelamatkan keyakinan mereka. Di mana anak-anak muda ini bersembunyi? Di dalam gua. Mengapa anak muda tu dalam gua tadi? Tidur. Jadi ingat, tidurnya dalam gua, bukan dalam kamar yang ada AC. AC-nya merek Samsung, 2 PK pula lagi. Bukan di situ mereka tidur, dalam gua. Lalu alas tidurnya apa Pak Ustaz? Alas tidurnya batu, bukan spring bed merek Kangguru. Tidurnya berapa lama? Tidurnya 309 tahun, bukan 1 malam. Tetapi jangankan digigit ular kobra, jangankan digigit oleh ular piton, jangankan disengat kelabang dan kalajengking, jangankan dibunuh oleh penguasa zalim tadi, seekor nyamuk pun tak mengganggu mereka. Pertanyaan, siapa yang membuat mereka selamat? Allah. Siapa yang menjaga mereka sehingga mereka aman? Allah. Menurut akal sehat tak mungkin ini. Menurut akal sehat tak mungkin tidur dalam gua, terbuka pula. Cuma ya ada satpamnya anjing itu. Maaf, bukan salah ngomong saya, karena kita katakan satpamnya lah, security-nya lah, ada anjing ashabul kahfi. Alas tidurnya bukan spring bed merek Kangguru, saya ulangi, batu. Tidurnya bukan 1 malam, 309 tahun, aman. Nyamuk pun tak menggigit mereka. Saya ulangi lagi, menurut akal sehat tak mungkin selamat. Menurut akal sehat tak mungkin aman. Tetapi karena beriman, aman. Karena beriman, aman. Jadi jemaah, kalau iman kita kepada Allah luar biasa, pertolongan Allah kepada kita luar biasa. Kalau iman kita biasa-biasa saja, maka biasa-biasa pula pertolongan Allah kepada kita. Kalau tak beriman kepada Allah, jangan ucap Allah nak tolong kita. Banyak contoh jemaah. Saya nak kasih mungkin 3 contoh, tapi tak panjang kita ceritakan, intinya saja. Nabi Musa alaihissalam. Ingat Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun bermimpi ada api besar dari Baitul Maqdis menuju ke Mesir. Sampai api tadi ke Mesir, dibakarnya lah rumah-rumah penduduk Mesir tadi. Tersentaklah Fir'aun dari tidur nyenyaknya karena mimpi tadi. Oleh Fir'aun dipanggil tukang-tukang ramal, tukang sihir, tukang tenung. Untuk apa? Mentakwilkan mimpi. Maka tukang sihir, tukang tenung tadi menakwilkan mimpi, akan lahir seorang bayi laki-laki. Itu takwilnya. Nanti setelah besar, dia akan menggulingkan kekuasaan Fir'aun. Apa yang dilakukan Fir'aun waktu itu?
yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Apa itu? Kalau ada ibu hamil melahirkan anak lelaki, bunuh. Tapi kalau perempuan, tak apa-apa dihidupkan. Sehingga kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, asal wanita Bani Israel itu hamil, itu diintimidasi. Bahkan lebih parah lagi, sampai pada suatu ketika Fir'aun tak peduli lagi. Asal hamil, bunuh. Asal hamil, bunuh. Tak peduli lelaki atau perempuan. Sehingga pembisik-pembisik Fir'aun ketika itu berkata, Tuan Raja, kalau dibunuh semua nanti, siapa yang menjadikan Tuan Raja sebagai Tuhan lagi? Berarti yang mengangkat Tuan Raja sebagai Tuhan hanya orang Mesir saja. Bani Israel tentu tidak lagi, kena udah pupus, kena bunuh. Sehingga kaum muslimin, kaum muslimat, dibuatlah berganti-ganti. Setahun ini kalau ada yang hamil lalu melahirkan, baik lelaki atau perempuan, tak dibunuh. Tapi tahun berikutnya kalau ada ibu yang hamil melahirkan bayi laki-laki, baru dibunuh. Makanya Harun, kakak kandung Nabi Musa, waktu dilahirkan tak dibunuh. Karena saat itu undang-undang yang lahir apapun jenis kelamin selamat. Kan Harun kakak kandung Nabi Musa. Tapi pas ibu Nabi Musa hamil, peraturan waktu itu kalau lahir bayi laki-laki dibunuh. Baik, hamillah ibu Musa. Begitu ibu Musa ini hamil, kemudian lahir, apa kata Allah? Buat kotak. Kemudian masukkan bayi ini ke dalam kotak, hanyutkan ke sungai. Bahaya tak? Bahaya tak? Bahaya lah. Ini akal tak terima ni. Ini cari mati ni. Belum dibunuh Fir'aun mungkin dah mati duluan, tenggelam, kan begitu. Tapi karena mak Musa beriman, ingat ni iman kata kuncinya. Karena mak Nabi Musa beriman, pasti aman. Walaupun hati kecilnya sedikit iba, wajarlah sang ibu iba. Harusnya anak baru lahir itu maaf di dalam pangkuannya untuk diberikan kehangatan, untuk disusukan. Ini ndak, bikin kotak, masukkan ke dalam, kemudian masukkan ke sungai biar dia hanyut. Oh, ini bahaya. Tapi iman. Setelah kotak dibikin, dimasukkan ke dalam sungai, dihanyutkanlah dalam sungai Nil itu kaum muslimin. Arusnya kencang, sungainya dalam, besar, hanyut. Hati seorang ibu leda. Apa kata ibu Musa ni kepada kakak perempuan Musa? Nak, adik sudah mak hanyutkan. Tolong kau tengok-tengok adik kemana perginya nak. Kau berjalan di pinggir sungai ya nak. Ikuti kotak tu terus. Kemana adik nanti hanyutnya. Tak sampai hati sebenarnya. Tapi ini perintah Allah. Dimasukkan ke dalam sungai. Hanyutlah Musa. Diikut oleh kakak perempuannya dari pinggir sungai. Sampailah ke tempat pemandian dayang-dayang Fir'aun. Dalam riwayat juga menyebutkan istri Fir'aun waktu itu sedang mandi juga dengan dayang-dayang tadi, namanya Asia. Jadi nampak kotak tadi diambil. Begitu dibuka, siapa di dalam? Bayi, mungil, tampan, itulah Musa. Senanglah hati Asia tadi. Ya muslimin,
Kira-kira menurut logika makin bahaya tak? Makin bahaya lah. Tadi dihanyutkan, bahaya. Sampai pula ke dayang-dayang Fir'aun, ini kayaknya lebih bahaya nih. Kaum muslimin, karena Asiyah ini belum punya anak dan sekarang dia mendapatkan anak, muncul rasa sayangnya. Sehingga dalam Al-Quran disebut qurrata a'yunin li. Ini anak menyejukkan hati. Ini anak adalah permata pandanganku. Singkat cerita dibawa balik. Lalu Fir'aun tak setuju. Fir'aun ingat kepada mimpi. Sampai Musa ke tempat Fir'aun, ya mak. Padahal Fir'aun mimpi mau bunuh, di situ Allah hantar. Di situ Allah hantar. Kepada orang yang membuat aturan bayi lelaki dibunuh, situ Allah hantar. Begini skenario Allah, ya mak. Jadi Fir'aun tak suka, tapi istrinya suka. Akhirnya kaum muslimin, kaum muslimat, Fir'aun mengalah, mengikuti kata istrinya. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, amanlah. Dah mulai aman. Jadi kalau ngikut perintah Allah tu aman. Aman kaum muslimin. Tapi Nabi Musa ni kena bayi, menangis dia. Mengapa nangis? Minta disusukan. Dipanggillah wanita-wanita istana itu untuk menyusukan. Tapi Nabi Musa tak mau. Akhirnya dikasihlah pengumuman wanita-wanita untuk datang ke istana. Menyusukan siapa? Menyusukan si Musa. Hadir juga waktu itu kakak Nabi Musa. Jadi satu persatu diteslah, Nabi Musa nolak. Sampailah giliran kepada kakak Musa. Kalau bahasa kitanya, Tuan Putri, saya tidak bisa menyusukan bayi ini. Tapi saya berjanji insya Allah bisa mencari seorang wanita yang bisa menyusukan dia. Bisa kau carikan wanita menyusukan dia? Bisa. Pokoknya aku carikan. Tapi tak dibilang maknya, nanti tak enak ceritanya gitu. Kaum muslimin, kaum muslimat, maka baliklah kakak Nabi Musa tadi. Sampai di rumah dia ceritakan, mak, apa nak? Adik sekarang tinggal di istana. Istana siapa nak? Istana Fir'aun. Astagfirullah. Apalah nasib adik kau tu nak? Fir'aun kan mau bunuh bayi laki-laki. Di situ adik sekarang. Iya mak. Bagaimana kabar adik? Adik nangis berkepanjangan mak, karena adik haus. Dikasih susu dia tak mau. Saya datang jemput mak. Tuan Putri berpesan agar mak datang ke istana untuk nyusukan adik. Meleleh air mata Nabi Musa, ibu Nabi Musa. Kenapa tidak? Ternyata anaknya dijaga oleh Allah. Ternyata anaknya selamat. Pergilah ibu Nabi Musa ke istana. Begitu nampak Nabi Musa, ibu Nabi Musa sebenarnya ingin menjerit, wahai anakku. Tapi Allah tahan. Tapi Allah tahan. Maksud Allah tahan? Allah tahan ibu Nabi Musa untuk tidak menjerit. Sebenarnya dia ingin menjerit, wahai anakku. Sebenarnya dia ngomong seperti itu. Lalu apa kata Asiyah istri Fir'aun? Wahai ibu, bisakah ibu menyusukan anak ini? Bisa. Dibawa dia ke dalam kamar tempatnya istri Fir'aun, tentu indah, raja. Disusukan. Diamlah bayi tadi. Aman kan jemaah? Aman kan? Tapi beriman syaratnya. Corona ini kecil bagi Allah jemaah, kecil. Dia embusnya habis ini. Banyak yang lebih parah daripada itu, aman. Tapi kita mau ndak aman? Disusukan dah. Setelah disusukan, datang tawaran dari istri Fir'aun. Ibu tinggal di sini aja ya bu, bersama dengan Musa. Kata mak Nabi Musa, saya punya anak-anak yang lain, punya suami.
Bagaimana nanti menyiapkan makan mereka, sarapan mereka, segala macamnya. Bagaimana kalau anak ini saya bawa ke rumah? Lalu bagaimana pula tuh Bu? Ya, nanti kalau Tuan Putri rindu saya antarkan. Atau Tuan Putri datang ke rumah saya. Diterimalah oleh istri Fir'aun si Asia. Okeylah Bu, bawalah balik. Tapi nanti bawa ke sini lagi ya. Atau nanti saya datang ke tempat ibu, tak apa-apa ya. Ayolah, dibawa balik. Terkejut suaminya, terkejut kakak-kakak Nabi Musa. Alhamdulillah mereka berkumpul lagi. Setelah disusukan, udah selesai menyusu, dibalikkan lagi ke istana. Apa yang dimakan Fir'aun, itu yang dimakan Musa. Mahkota yang dipakai Fir'aun, itu yang dipakai Musa. Nabi Musa terhormat, tinggal di rumah seorang raja. Masya Allah. Padahal dia mau bunuh ini. Tapi di situ dia tinggal ya Ma. Di situ dia tinggal. Allah yang punya kerjaan. Allah yang buat skenario. Allah yang jaga. Makin besar, remaja, dewasa. Pada suatu hari ketika Nabi Musa keluar, dia menengok Bani Israel yang tertindas oleh Fir'aun berkelahi dengan orang Mesir, pengikutnya Fir'aun. Datanglah Nabi Musa melerai. Pengikut Bani Israel tadi begitu dilerai, mau dia dilerai. Pengikut Fir'aun orang Mesir ini melawan ke Musa. Angin sesoto lah Musa. Abaso kita ya dah. Tahu sotonya? Bukan soto Padang tu dah. Angin sesoto Musa. Ang sok-sok ang de ang tinggal rumah Fir'aun ang nak angkeknya, nak kandung kira gitulah. Emosi Musa tinjunya mati. Sekali tuang ya mati. Kaum muslimin, kaum muslimat. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, orang yang menyaksikan tak ada waktu itu. Tak ada menyaksikan kecuali mereka bertiga saja di situ waktu itu. Lalu kaum muslimin, tersiarlah kabar kalau yang membunuh pengikut Fir'aun tadi adalah Bani Israel. Kan begitu? Tapi baru terbuka ceritanya, lalu orang Bani Israel tadi ngomong, Musa, kok kami yang kena kejar-kejar, yang membunuhnya kan kau? Atau ucap cakap model itu. Oh, rupanya Nabi Musa yang bunuh. Larilah Nabi Musa ini menyelamatkan diri. Kemana dia lari? Ke Madian. Di situlah ceritanya nanti bertemu dengan anak gadis Nabi Syuaib. Lalu bekerja sebagai pengembala. Menikah dengan anak Nabi Syuaib pun mas kawinnya adalah mengembalakan kambing. Setelah menikah, rindu ke Nabi Musa kepada keluarganya yang di Mesir. Baliklah ke Mesir. Begitu balik ke Mesir, di suatu lembah datang wahyu. Kemudian diterima oleh Musa. Maka singkat cerita menjadi seorang Apa perintah Allah? Dakwahi ayah kau tu, Fir'aun. Ayah angkatku tak dakwahi. Didakwahilah. Tentu ngamuk Fir'aun. Baru hilang sebontak, kini datang anak berdakwah pula. Kira begitu, Den bayang makan Musa. Cakap yang ang lolok jadi lama sekarang kini Den lo nang dakwahin. Terjadilah perdebatan sampai-sampai terjadi adu kekuatan. Kekuatan Musa mukjizat, kekuatan si Fir'aun sihir. Puncaknya Nabi Musa ingin dibunuh oleh Fir'aun. Larilah Nabi Musa dan pengikutnya menelusuri Laut Merah. Sementara Fir'aun itu jumlah tentaranya adalah 1.600.000 orang. Sementara Nabi Musa dan Bani Israel cuma jumlahnya 600 orang. Berapa selisihnya?
1 juta. Yang 1.600.000 ini lengkap dengan senjatanya. Yang 600 ini tanpa senjata. Pertanyaan lagi, kira-kira bisa selamat tak nih? Tak mungkin selamat. Aman tak yang 600 orang ini? Tak mungkin aman. Melawan 1.600.000 yang lengkap dengan persenjataan. Yang lebih bahaya lagi, ingin menyeberang di depan laut. Nak mundur, ada pasukan Firaun. Maju, mati, mundur, mati. Sekali lagi, menurut akal sehat tak mungkin selamat. Menurut akal sehat tak mungkin aman. Laut itulah kuburan Nabi Musa dan pengikutnya. Itulah kuburan mereka. Sampai-sampai mereka menyalahkan Musa. Musa, kemana kau bawa kami Musa? Kemana kau bawa kami Musa? Tapi karena Musa beriman, inna rabbi ma'i sayahdin. Tuhanku bersamaku. Dia yang tunjukkan jalan seperti ini kepadaku. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, tongkat yang di tanganmu pukulkan ke laut. Awak air dalam ember jemaah dipukul pakai tongkat. Apa hasilnya? Apa tidak? Ini cuba boleh. Tapi tongkat Nabi Musa begitu dipukul ke laut, laut terbelah menjadi jalan lurus, mulus seperti jalan tol lah. Jalan tol. Lapon apa ya? Awak lumpona apa ini? Seperti jalan tol. Maka masuklah mereka ke jalan itu, disusul oleh Firaun dan bala tentaranya. Dalam riwayat, Firaun waktu nak masuk dia mikir juga, bahaya. Cuma de awak penguasa, rasa ego muncul, gengsi. Tapi Musa secara hati nurani dia mengatakan, iko bahaya. Iko untuk Musa aman, untuk awak ada aman. Kira begitulah. Tapi penguasa ni egonya tu mengalahkan akal sehatnya. Mulai dulu sampai detik ini. Dia tahu itu salah. Ego inilah yang membunuhkan kita. Ego kayaknya besar, tapi ego mengecilkan kita sebenarnya. Ego itu mengkerdilkan kita. Jadi mau tak mau karena ego tadi masuk jugalah. Nabi Musa sampai ke seberang, kata Allah, wahai Musa, pukulkan lagi tongkatmu. Pukul, laut pun menyatu. Apa yang terjadi? Musa selamat, Musa aman. Firaun dan bala tentaranya yang tak selamat, yang tak aman. Mulai dulu sampai hari ini orang beriman aman. Tak bisa dipungkiri. Ini dah bahaya besar nih jemaah. Aman. Contoh terakhir jemaah, Ibrahim alaihissalam menurut akal sehat tak mungkin selamat. Apinya besar. Yang cocok api itu bukan membakar Ibrahim jemaah, tapi membakar sebuah kampung. Itu baru cocok. Terlalu besar api itu untuk membakar tubuh Ibrahim. Saking besarnya mereka tak berani mendekat jemaah. Lalu macam mana caranya? Ibrahim mesti dibakar, dibuat alat seperti ketapel, lalu kaum muslimin dimasukkan Ibrahim ke dalam api. Menurut akal sehat Ibrahim pasti mati. Tapi apa yang terjadi? Selamat, aman. Api padam, Ibrahim duduk manis. Sehelai bulu romanya pun tak disentuh oleh api. Allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Orang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kemusyrikan, aman. Maka saya ulangi, di samping pesan ibu, pesan Allah dan Rasulnya lebih hebat maaf dari pesan ibu tadi. Apa pesan ibu tadi? Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jangan berkerumun. Itu ya juga pesan Allah.
Saya mohon kalau ada iklan-iklan itu tambah pesan Allah. Iya. Maaf ini masker udah jadi Tuhan sekarang. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Melindungi itu Allah. Pakai, tapi Allah yang melindungi supaya dilindungi, itu dia Allah tawarkan. Yang kedua, supaya Allah hindarkan kita, keluarga kita dan negeri yang sedang terpapar ini sebelum Januari, semoga Allah angkat virus ini. Tawaran kedua, apa itu Pak Ustaz? Banyak-banyak baca Al-Quran. Memangnya Al-Quran bisa mengusir corona Pak Ustaz? Bisa lah, cuma yakin tidak? Tapi tak bisa sendiri-sendiri jemaah, seluruh rakyat Indonesia nih. Lalu macam mana caranya Pak Ustaz? Omnibus law aja bisa. Undang-undang cipta kerja aja bisa. Lalu apa tak bisa menyuruh umat? Satu, kuatkan iman dan tauhid. Yang kedua, baca Al-Quran, bikin pula sidangnya. Semalam selesai itu. Semalam selesai itu. Kaum muslimin, kata orang kesehatan, maaf kalau ada orang kesehatan di sini, kalau salah tolong maafkan saya. Supaya imun kita naik, agar badan kebal, tak bisa corona menyerang. Mengapa kita minum madu? Iya kan? Yang kedua, vitamin C. Yang ketiga, jangan lupa sayur mayur. Yang keempat, pagi Sabtu, pagi Minggu goes. Tak ada sepeda Pak Ustaz, jalan kaki je lah. Apa maknanya? Olahraga. Dengan ini semua, imun naik, tubuh jadi kebal, corona tak bisa mendekat. Itu menurut orang kesehatan. Iya tuh Pak Ustaz. Iyalah. Tapi ingat, imun juga sangat bergantung kepada ketenangan hati. Maka jika seseorang tenang hatinya, akan bagus imunnya. Tapi manakala seseorang stres, seterok, depresi, resah, gelisah, gundah, gelana, imunnya nol. Walaupun dia minum madu 3 liter, walaupun dia makan jeruk sampai 3 kilo, walaupun makan sayur 3 kuali, walaupun dia goes setiap pagi, tapi stres, depresi, imun nurun. Syukur-syukur berimbang. Madu yojo, bersepeda yojo, vitamin C yojo, sayur yojo, Al-Quran yang paling yojo. Ini mantap ini. Lalu Al-Quran ini kalau dibaca mengapa memangnya pusat? Tenang hati. Kalau tenang hati, imun naik. Sebab Al-Quran obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Dan kami turunkan di antara ayat-ayat Al-Quran itu sebagai obat. Syifa. Dan salah sabui sipa, syifa. Pakai ye. Syifa. Apa itu syifa? Obat untuk jasmani sekaligus untuk rohani. Maka saya pesankan kepada diri saya, terutama kepada jamaah-jamaah Masjid Al-Muhajirin yang saya cintai karena Allah, supaya kita tak kena corona, supaya kampung kita ini Allah jaga, negeri yang sedang terpapar ini Allah angkat, dan itu mudah bagi Allah, cuma kita yang sulit nak mengamalkannya. Lalu apa yang kita amalkan? Baca Quran. Bahkan jika perlu, saya bilang tadi, buat aturannya oleh Pak Wali Kota. Pesan ibu ya juga, tapi pesan ibu itu tak membantu betul. Pesan Allah yang membantu. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, berapa juz kita baca sehari Pak Ustaz? 1 juz jadilah. Dah lumayan ini. 1 juz. 1 juz itu kan 10 lembar, garis miring 20 halaman. Sekali duduk setelah maghrib menjelang isya selesai itu.
Kan maghrib ke isyak setelah solat 45 menit selesai. Kalau tak cukup juga, setelah isyak sambung lagi. Berat terasa Pak Ustaz? Setiap selesai solat 2 lembar atau 4 halaman. Khatam satu hari 1 juz. Tapi saya yakin jemaah sudah amalkan. Ini bagi yang belum. Kalau belum Pak Ustaz, mulai nanti malam istiqomah kita amalkan. 1 juz 1 hari 1 malam. Maka kalau ada yang mulai nanti malam, tolong mulai dari juz 1, jangan langsung juz 30. Cepat betul khatamnya nanti. Dari juz 1 mulai. Caranya begini. Nanti malam kita mulai. Tapi jangan sendiri, bawa keluarga kita, bawa jemaah kita. Jika perlu sampai ke masjid, lah baca Quran lagi kolah. Lah baca Quran lagi kolah. Kan aneh terdengar kalau bual kayak gini ni. Kita kalau ketemu, penapi apa omnibus law-nya apa? Itu dibahas deh. Tobal pada Quran leh. Tapi kita mulai nanti ubah mindset kita. Begitu bertemu kawan, kaji Ustaz subuh tadi dia amalkanlah. Baca Quran. Aduh nih, corona Pak. Gertak aja model itu. Kau ni corona soalnya mimbau nak. Baca Quran. Kita mulai nanti malam. Kita mulai dari juz 1. Ini caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jemaah, itu namanya 1 halaman. Masuk halaman kedua. Jadi 1 juz 10 lembar 20 halaman. Tadi itu namanya halaman nomor 1. Selesai halaman nomor 1, langsung halaman nomor 2. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Fokus. Karena ada setengah kita begitu baca Quran, selesai halaman pertama dihitungnya berapa tinggal leh. Cie. 2 3 4 5 6 7 8 onde mak monya alinang stres. Tadi tak baca Quran tak stres. Ini baca Quran stres. Tadi tak baca Quran tenang. Baca Quran bertambah tak tenang. Tadi tak baca Quran tak kena corona. Baca Quran kena corona. Kok bisa Ustaz stres? Kenapa stres? Iyalah, socik bocor bau dek. Adi tuang berapa tinggal leh? Betul kan kita kadang-kadang macam ni baca Quran kan? Fokus saja dengan halaman yang kita baca. Fokus saja. Kita nak mencangkul tanah, nak nanam ubi. Tanah tadi 10 hektar. Bau sekali cangkul bau awak tengok kau depan. Lowe le. Jadi nak menanam ubi. Nengoknya lah ponek awak. Tanah 10 hektar Pak. Nya sekali cangkul bau. Hanya dia tin ujung dia. Mak nang. Bilo sudah kau. Tu dah jadi dah. Asamu baca Quran tadi. Ini rencana sejuz hari. Al-Quran 30 juz. Tentu 29 hari bau khatam. Hanya dihitung leh. Jemaah, bawa diri kita, kasih tahu kawan-kawan kita. Ayo kita kaum muslimin bersama-sama. Tak bisa sendiri nih doh. Ini masalah bencana nasional. Mengapa kita baca Al-Quran setiap hari? Baca Quran setiap hari. Insya Allah
Yakinlah, saya ulang-ulang, ini kecil bagi Allah Ta'ala. Banyak perihal-perihal lebih besar daripada ini selesai oleh Allah dalam sekejap mata. Apalagi menjelang bulan Januari, masih ada November, Desember, masih lama 2 bulan. Bisa bagi Allah menyelesaikan, bisa. Musa saja udah berhadapan dengan laut, selesai. Ashabul Kahfi saja selesai. Nabi Ibrahim saja selesai. Apalagi ada 2 bulan ke depan. Gampang bagi Allah. Cuma bisa tak dibuat aturan seperti ini oleh atasan kita? Makanya untung-untung jadi wali kota lah saya suatu hari, jemaah. Saya akan buat aturan-aturan seperti ini. Cuma tampang tak meyakinkan pula. Kaum muslimin, yang ketiga. Apa yang ketiga supaya kita terhindar dari wabah ini? Yang ketiga adalah sering-sering bersedekah. Apa hubungan sedekah Pak Ustaz dengan corona? Sedekah bisa menutup 70 pintu bencana. Bukan 1, 70. Bahkan dengan sedekah yang sakit jadi sehat. Apa bunyi hadis? Dawu mardakum bis sedekah. Obat orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sehingga dengan sedekah yang sakit jadi sehat, yang sehat tak jadi sakit. Kenapa yang sehat tak jadi sakit? Ditangkis oleh sedekahnya. Kenapa yang sakit jadi sehat? Oleh karena keberkahan sedekah. Oh, kalau cerita banyak, jemaah. Soheh-soheh ceritanya pusat. Ada yang soheh, ada yang tidak soheh. Tapi kita nak sampaikan pada pagi ini sebuah cerita, dan cerita ini soheh. Tapi memang cerita ini tak terjadi di zaman salafus soleh dahulu. Terjadi di abad-abad sekarang ini. Di mana kejadiannya Pak Ustaz? Di Syria, di sebuah kampung lagi. Macam mana ceritanya? Ada seorang imam masjid, anaknya sakit. Jadi jemaah, anaknya ini udah dibawa berobat kemana-mana, tetapi qadarullah belum juga sembuh lagi. Tapi imam masjid ini tak pernah putus asa. Dia berusaha dan terus berdoa untuk kesehatan anaknya. Tapi sekali lagi Allah belum takdirkan sembuh. Sebab kalau kita sakit, yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Faiza maritu fahuwa yashfin. Maka jemaah, pada suatu malam dia ingat sedekah dapat menutup pintu bencana, sedekah dapat menyembuhkan penyakit. Apa yang dilakukan di malam itu? Dia pergi ke dapur. Mengapa dia ke dapur? Mencari makanan yang bisa untuk disedekahkan. Yang dia temukan di dapurnya hanyalah sepotong roti. Itu cuma makanan yang tersisa di dapur lagi. Sepotong roti. Dia ambil sepotong roti tadi jemaah, dia bawa keluar. Mengapa? Untuk disedekahkan. Tapi sayang, tak dia menemukan orang walau seorang. Apa sebab? Tengah malam, kampung kecil lagi. Kecuali kalau di kota seperti Pekanbaru, makin malam makin banyak orang yang mau. Hebat pula. Kafe-kafe itu siang hari sunyi, saya tengok. Kalau malam melimpah. Karaoke itu jemaah, setelah Masjid Al-Huda menjelang Delima, kalau malam 2-3 buah sepeda motor situnya. Kalau siang, kalau malam. Ustaz selalu situ, selalu. Tapi bukan pergi menyanyi, pergi lewat ya. Kalau nyanyi bahaya lah jemaah. Tertangkok pula mereka. Masuk itu viral tu. Ustaz Meralim nyanyi di karaoke. Memang kau nak viral begitu caranya. Kaum muslimin, kaum muslimat, dia keliling tapi tak menemukan orang. Yang dia temukan apa? Seekor kucing. Kucing tadi air liurnya meleleh, lidahnya keluar, perutnya kempes, mengeong tak sanggup lagi, tak ada suara lagi. Kenapa? Sepertinya kucing ini sudah menahan lapar dan hampir sakarat karena lapar. Bismillah, dia kasih roti tadi kepada kucing. Tapi di buku itu tak diteruskan ceritanya dimakan oleh kucing itu atau tidak. Tapi menurut saya tak mungkin dimakan. Karena kucing itu dengan kita berbeda tipis seleranya.
Awak suka baung, dia suka baung. Awak suka nila, kucing suka nila. Awak suka patin, kucing suka patin. Awak suka roti, kucing tak suka misalnya. Kalau ada kucing suka roti lah kacau ada jemaah. Apa sodok makan minum jus dan minum jus punya. Azab ni. Kaum muslimin, dia letakkan saja roti itu di situ. Dia pun pergi. Sampai di rumah dia tengok anaknya makin parah jemaah. Akhirnya dia ambil selimut, diselimuti anaknya tadi, dipeluknya anaknya. Tertidur dia samping anaknya yang sedang sakit parah. Saat itulah dia bermimpi. Apa mimpi sang imam ini? Seekor elang besar, kukunya panjang, paruhnya panjang dan tajam. Mengapa burung elang itu ingin menerkam anaknya, ingin memakan anaknya? Saat burung elang itu terbang menuju anaknya, tiba-tiba datang seekor kucing yang gagah berani untuk menghalang. Terjadi perkelahian. Kucing ini melindungi anak tersebut. Lalu dia serang burung elang itu. Terjadi perkelahian sengit. Alhamdulillah, burung elang itu kalah, kucing itu menang. Dia pun tersentak. Langsung dia periksa anaknya. Trauma oleh karena mimpi. Tapi apa yang terjadi? Begitu dia memeluk anaknya, tubuh anaknya tak lagi panas seperti sebelumnya. Anaknya tak menangis lagi. Sampai solat subuh. Setelah subuh makin sehat. Beberapa hari setelah itu sehat. Kepada siapa dia berbuat baik? Kepada binatang jemaah. Allah berterima kasih kepada dia. Ingat wanita pelacur dalam hadis Nabi sahih. Mengapa wanita pelacur tadi menengok anjing yang lidahnya menjulur mengelilingi sumur? Iba hati pelacur tadi jemaah. Maka mengapa pelacur tadi dia tanggalkan sepatunya, dia ambil kainnya, dia ikat ke sepatu, dia ambil air, dia kasih minum kepada anjing. Yang ngasih minum wanita kotor, yang dia kasih minum binatang kotor. Tapi Allah berterima kasih kepadanya jemaah. Kalau berbuat baik kepada binatang saja Allah senang kepada kita. Allah hilangkan dosa kita. Apalagi berbuat baik kepada manusia. Entah itu abang, entah itu adik, entah itu paman, entah itu keponakan yang sekarang sedang susah-susah oleh karena corona. Kita bantu dia, Allah Subhanahu wa taala akan bantu pula kita. Yakinlah. Pak Ustaz, apa? Abang senang Pak Ustaz, adik senang Pak Ustaz, keponakan senang Pak Ustaz. Kami kebetulan Pak Ustaz dapat harta warisan 12 hektar satu orang Pak Ustaz. Ayo senang tu. Jadi saya lewatlah di lampu merah tu Pak Ustaz. Kan banyak orang-orang minta sedekah di situ. Saya kasih Pak Ustaz. Sah itu? Sah. Kalau kita lewat lampu merah manapun, ndak bertangan apa tu le, ndak ada kaki le, di bo ember de, tetampung-tampung doke awak. Kalau ada piti berilah, tak 1,000 2,000, tak 2,000 5,000. Kalau ada duit ketek, kalau sayang dia nan godang nan ketek baiklah. Sebab kadang-kadang orang seperti itu jemaah, impak awak kayaknya 1,000, doanya 1,000 kilometer untuk awak. Awak bebas rengka ya. Kan ada doa tinggal untuk awak dulu ya. Maksud saya begini, impak kita ke dia 1,000. Tapi doa dia untuk kita untuk 1,000 kilometer. Awak bebas rengka ya. Begitu kita kasih, ya Allah selamatkanlah bapak itu, ya Allah sehatkan badannya, mudah rezekinya, ya Allah. Allahumma ya Allah tolong ya Allah berikan kepadanya keridhaanmu ya Allah. Pelimpak 1,000-nya, tapi doanya Masya Allah. Tak percaya Pak, coba bayar doa. Tapi kalau pakai badutnya jangan dibayar. Ini adalah model pakai badut. Nak nampak ada entah lelaki, entah pedusi, entah LGBT, entahlah. Kalau pakai badutnya tu minta jangan dibehontamnya. Ini pakai badut menari, pakai musik, belum minta sedekah. Apalagi yang pakai cat pilok mengkilik.
Dicat sodo dia hanya. Manyang kaki orang menengok dia. Minta aja elok. Aku pakai cat-cat pula. Disambu tentu dia tu. Tapi kalau tak ada tangan, tak ada kakinya, kasihlah kaum muslimin. Untung-untung kaum muslimin dengan sedekah tu Allah selamatkan kita. Dengan singkat, yang keempat apa Pak Ustaz? Yang keempat zikir pagi, zikir petang. Ingat zikir pagi, zikir petang tu handal tu jemaah. Itu segala macam jenis musibah, penyakit terangkum dalam doa itu. Baca setiap pagi, setiap petang. Lalu apa lagi Pak Ustaz? Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kaum muslimin, kaum muslimat beriman, baca Al-Quran, bersedekah, kemudian zikir pagi, zikir petang. Nomor 5 berdoa. Nomor 6 baru maaf saya letakkan di terakhir, pesan ibu. Nomor 7 tawakal ala Allah. Yakin dah ya, kalau kita amalkan ini, saya ulang berulang-ulang kali, gampang bagi Allah. Sedangkan udah di depan mata bahaya, cik, habis, selesai. Apalagi saya tadi kasih tawaran, selesai tidak menjelang 2021? Selesai jemaah. Tapi 7 perkara ini mesti kita jalankan semaksimal mungkin. Kita ni jemaah maksimal berjuang baru Allah bantu. Ingat perang Uhud, yang perang itu Nabi, yang ikut sahabat, tapi bantuan Allah ketika itu belum datang sepenuhnya. Apa sebab? Ada beberapa orang sahabat, maaf bahasanya, karena kurang mengindahkan pesan Nabi. Tapi ingat perang Badar, musuh banyak, kaum muslimin sedikit, tapi totalitas taat kepada Allah dan Rasul. Apa yang mereka peroleh? Kemenangan. Baik Bapak Ibu jemaah, semoga yang sedikit ini ada manfaat, terlebih hendaknya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.